Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah Kingdom Kids. Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti semangat dan antusias untuk ikut ibadah hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lebih semangat lagi adik-adik yang setuju katakan amin. Yuk kita angkat pujian kita, Tuhan Allah di tengah kita. Tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Gede, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede. Kini tiba saatnya setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua siapkan hatimu, kita tundukkan kepala kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari Kingdom Kids, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan, kami sudah belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya hati Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Roh Kudus memberikan kami hati yang teduh, memberikan kami pengertian supaya apa yang kami dengar itu boleh menjadikan kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan Papa Mama di rumah. Kami percaya Tuhan, sementara firman Tuhan kami dengar, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya berkata, amin. Kingdom Kids, pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak? Mungkin beberapa hari ini, 2 minggu ini, adik-adik beribadah, diam bersama-sama mama papa di rumah. Kenapa kita tidak keluar? Kenapa kita tidak sekolah? Kenapa kita tidak beribadah di gereja? Betul sekali, adik-adik, bahwa hari-hari ini ada satu virus yang jahat yang sedang mengganggu dunia. Virus itu namanya virus, betul sekali, virus corona. Nah, adik-adik tahu tidak, virus corona bukan saja ada di Indonesia, tapi ada di mana-mana, di seluruh dunia. Semua orang ketakutan karena virus ini begitu jahat, dia mudah sekali menular ke semua orang. Nah, adik-adik, banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi korban. Tapi adik-adik tidak perlu takut. Kita percaya kalau kita semua mengikuti peraturan, kita aman, kita diam di rumah, kita percaya bahwa kita akan terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik, karena virus ini semua orang menjadi ketakutan. Semua orang menjadi tidak mau kemana-mana. Semua orang menjadi tidak mau mendekat. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar adik-adik. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak terkena virus corona? Paling tidak kita menjaga diri supaya kita aman. Yang pertama, adik-adik lihat di sini. Kita harus berdiam di rumah. Kita jangan jalan-jalan yang tidak perlu.
kita harus tetap tenang di rumah bersama dengan papa, mama, kakak, dan adik. Lalu yang kedua, adik-adik harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin, supaya tubuh kita kuat dan sehat. Dan yang ketiga, untuk yang ketiga ini Kak Ina mau panggil Kak Matias yang akan bantu menunjukkan bagaimana kita menjaga kebersihan, terutama ketika kita harus mencuci tangan. Sebentar ya, Kak Matias, mari sini bantu. Ayo Kak, bagaimana sih caranya mencuci tangan yang benar? Nah, adik-adik perhatikan ya, apa yang Kak Matias lakukan. Yang pertama, kalau adik-adik pulang dari mana-mana, adik-adik harus cuci tangan. Yang pertama, ambil sabunnya adik-adik. Kalau ada sabun cair, adik-adik boleh pakai sabun cair. Lalu kemudian setelah sabunnya, adik-adik letakkan di tangan. Yang pertama, seperti yang Kak Matias lakukan. Berapa banyak Kak? 4 kali. Gerakan pertama adalah menggosok 4 kali. Hitung ya, ulang Kak. 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua, adik-adik letakkan tangannya seperti ini. Lalu 1, 2, 3, 4. Setelah itu ganti tangan yang sebelah. 1, 2, 3, 4. Sudah mulai ikuti adik-adik? Lalu kemudian selanjutnya, tangannya dilakukan seperti ini. Apa lagi Kak? 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu, begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangannya begini adik-adik. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah. 1, 2, 3, 4. Lalu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, adik-adik jangan lupa setiap gerakan 4 kali ya. Berapa kali? Betul, pinter. Nah, lalu yang keempat, apabila adik-adik batuk atau bersin, ada aturannya loh adik-adik. Bagaimana caranya? Bagaimana ya Kak Matias? Kalau batuk harus begini ternyata. Supaya aman, kita tidak menularkan penyakit. Lalu selain itu, adik-adik bisa menggunakan masker. Yang pertama, masker yang seperti ini. Lalu yang kedua ada masker kain. Nah adik-adik, kalau kita, terima kasih Kak Matias. Kalau kita sudah lakukan itu, kita berharap kita terhindar dari virus corona. Setuju? Mari kita lakukan. Setelah kita belajar hal tadi, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang sesuatu yang sangat baik? Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan ada perlindungan kita. Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Mazmur 92 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allah adalah gunung batu perlindunganku." Adik-adik tahu tidak, walaupun begitu besar ancaman dari virus corona yang begitu menakutkan, tetapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah benteng kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Dia jadi batu karang yang kokoh, tempat adik-adik, kakak, papa, mama berlindung di dalam nama Tuhan. Sehingga kita Kingdom Kids tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena Tuhan yang menjaga. Tapi Kak, kita perlu waspada, kita harus waspada. Makanya kita harus menjaga kebersihan, kita harus makan vitamin, kita harus tetap diam tinggal di rumah sampai suasananya menjadi baik. Tapi tahu tidak adik-adik bahwa sebenarnya ada ancaman yang jauh lebih menakutkan dari virus corona. Betul sekali. Ancaman yang menakutkan dan paling berbahaya buat kita manusia adalah dosa. Apa adik-adik? Sekali lagi,
Betul, dosa. Kenapa? Karena virus corona itu hanya mengancam tubuh kita. Sampai bahkan kita nggak bisa bebas. Kalau adik-adik lihat ada orang yang pakai baju seperti astronot, pakai masker seperti tadi yang Kak Matias peragakan, lalu kemudian pakai sarung tangan dan lain sebagainya, itu membuat kita nggak bebas. Corona bukan hanya membuat kita tidak bebas, corona bisa membuat bahkan sampai kematian. Tapi adik-adik, kematian itu kematian fisik saja. Tapi tahukah adik-adik bahwa dosa bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi rohani kita juga bisa mati oleh karena dosa. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan karena dosa. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus berhati-hati apakah kita hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik kita harus selalu memperhatikan bahwa dosa bukan hanya merebut fisik jasmani kita, tapi dosa bisa mencuri kebahagiaan kita, mencuri damai sejahtera kita, lalu kemudian dia bisa membunuh kita, bahkan membawa kita masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu adik-adik, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kenapa? Papa mama juga nggak bisa tolong kita, kakak nggak bisa tolong kita, bapak pendeta nggak bisa tolong kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan adik-adik pasti tahu bahwa hukuman dari dosa adalah kematian yang kekal. Nah, yang bisa menjadi penolong kita, yang bisa membantu kita, menolong kita untuk terlepas dari dosa, cuma satu adik-adik. Siapa? Betul sekali, cuma Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong saya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong saya. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh dunia, Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Tuhan tidak mau kehilangan Kingdom Kids. Sehingga Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Cuma Tuhan yang bisa melindungi kita. Bagaimana caranya? Kalau tadi untuk melindungi diri dari virus corona kita punya 4 langkah, maka kita juga belajar adik-adik. Yang pertama, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adik-adik, selain kita berdiam diri di hadapan Tuhan, yang kedua, kalau tadi kita mesti makan makanan yang bergizi, kalau yang kedua di dalam firman Tuhan katakan, kita harus selalu baca Alkitab. Kita harus selalu bawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus selalu kasih makan makanan firman kepada rohani kita. Nah, lalu yang ketiga, kita harus menjaga diri kita dari hal yang tidak baik. Kita harus menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak baik. Siapa di sini yang suka melawan papa mama? Siapa di sini yang suka berkelahi? Siapa di sini yang suka ganggu temannya? Nah, hal-hal itu buruk adik-adik. Kita harus jauhkan itu semua supaya kita bisa tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat yang kita harus miliki adalah kita harus punya perlindungan. Perlindungan kita apa? Perlindungan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga dia selalu mengingatkan adik-adik untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kak Ina percaya, adik-adik semua semangat di rumah, adik-adik terus belajar firman Tuhan, jangan pernah bosan ya. Kingdom Kids harus menjadi contoh buat adik-adik, buat teman-teman yang lain. Nah, sampai saat ini Kak Ina bersyukur sama Tuhan karena Tuhan ada di dalam perlindungan. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari adik-adik,
kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Kita semua lipat tangan, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan melindungi kami. Tuhan menjadi pelindung kami, Tuhan menjadi kekuatan kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya kami boleh dilindungi Tuhan dari virus-virus yang jahat, sehingga kami boleh hidup dengan sehat dan kuat. Saat ini kami juga berdoa supaya Tuhan tetap menyertai kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi Kingdom Kids pada hari Minggu yang akan datang. Haleluya, amin.